Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi dari mata kuliah metodologi penelitian. Yang akan kami bahas kali ini adalah The Critical Literature Review. Untuk anggota kelompoknya ada saya sendiri, Faiza Madiafidin, NPM akhir 193. Lalu anggota kami ada Alexa Nora Soraya, NPM akhir 164. Lalu ada Melina Amelia Ardi, NPM akhir 171. Dan ada Melati Cahyaning, NPM akhir 185. Baik, untuk tujuan dari bab ini adalah memperkenalkan proses pelaksanaan tinjauan pustaka, dimulai dengan definisi tinjauan pustaka kritis, diikuti dengan pembahasan fungsinya, kemudian dijelaskan tinjauan pustaka kritis itu proses langkah demi langkah yang melibatkan identifikasi karya yang diterbitkan dan tidak diterbitkan dari sumber data sekunder mengenai topik yang diminati, evaluasi karya tersebut terkait dengan permasalahan dan dokumentasinya, dan juga akan dibahas dua jebakan yang perlu diwaspadai saat mendokumentasikan tinjauan pustaka. Nah, tinjauan literatur kedua atau tinjauan pustaka kritis itu penting dalam sebagian besar proyek penelitian. Tinjauan pustaka adalah pemilihan dokumen yang tersedia baik diterbitkan maupun tidak mengenai topik yang berisi informasi, gagasan data, dan bukti yang ditulis dari sudut pandang tertentu untuk memenuhi tujuan tertentu atau mengungkapkan pandangan tertentu tentang sifat topik dan bagaimana topik tersebut diteliti, evaluasi efektif dokumen ini, dan kaitannya dengan penelitian yang diusulkan. Nah, secara umum tinjauan pustaka itu memastikan bahwa yang pertama, upaya penelitian diposisikan relatif terhadap pengetahuan yang ada dan dibangun di atas pengetahuan ini. Yang kedua, dapat melihat suatu masalah dari sudut pandang tertentu. Yang ketiga, tidak mengambil risiko menemukan kembali roda, yaitu membuang-buang tenaga dalam mencoba menemukan kembali sesuatu yang sudah diketahui. Yang keempat, dapat memperkenalkan terminologi yang relevan dan mendefinisikan istilah-istilah kunci yang digunakan dalam tulisan. Dan yang kelima, memperoleh wawasan bermanfaat tentang metode penelitian yang telah digunakan orang lain untuk menjawab pertanyaan penelitian serupa. Yang keenam, upaya penelitian ini dapat dikontekstualisasikan dalam perdebatan akademis yang lebih luas. Lalu pembahasan berikutnya bagaimana mendekati tinjauan pustaka. Jadi langkah pertama dari tinjauan pustaka itu mengidentifikasi berbagai materi yang diterbitkan maupun tidak yang tersedia pada topik yang diminati dan bagaimana bisa mendapatkan akses ke materi tersebut. Nah, kualitas dari tinjauan pustaka itu bergantung pada sumber data yang dimilikinya. Jadi bagaimana pemilihan bukunya, jurnal akademik dan profesional, laporan, tesis, dan lain-lain. Jadi perlu menggunakan sebagai aturan gitu ya, perlu menggunakan kombinasi sumber informasi. Kombinasi sumber informasi yang tepat itu bergantung juga pada sifat dan tujuan proyek penelitian. Yang pertama bisa dari buku teks, sumber teori yang bermanfaat dalam suatu bidang tertentu. Kalau bisa juga dengan jurnal, baik jurnal akademik maupun profesional, merupakan sumber penting informasi terkini. Lalu ada tesis, disertasi doktoral seringkali memuat tinjauan pustaka yang komprehensif di bidang tertentu. Lalu ada proceeding konferensi, dapat bermanfaat dalam menyediakan penelitian terbaru atau penelitian yang belum dipublikasikan. Selanjutnya ada naskah yang belum diterbitkan. Naskah yang belum diterbitkan itu sebagai sumber informasi apapun yang tidak dirilis resmi oleh individu, penerbit, atau perusahaan lain.
Lalu ada laporan, Departemen Pemerintah dan Perusahaan melakukan atau melaksanakan sejumlah besar penelitian, terus temuan mereka yang dipublikasikan menyediakan sumber informasi pasar, industri, atau perusahaan yang bermanfaat. Lalu ada bisa juga dari surat kabar yang menyediakan informasi bisnis terkini, dan juga bisa dari internet. Jumlah informasi yang dapat ditemukan di internet itu ada sangat banyak, bisa cari detailnya buku, jurnal, artikel, dan jumlah surat kabar, majalah, jurnal tersedia secara elektronik itu juga sangat banyak. Dan perlu diketahui juga bahwa penggunaan internet itu tidak bisa diatur dan dipantau. Dan pengembangan halaman internet itu mudah dan murah. Jadi karena alasan ini, internet itu memberikan tantangan juga untuk menentukan bagaimana memanfaatkan dan bagaimana mencari informasi dengan keandalan yang dapat dipercaya. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan searching for literature atau mencari literatur, yakni langkah awal penting dalam penelitian. Nah, di masa lalu, peneliti harus menelusuri indeks bibliografi manual untuk menemukan jurnal, buku, atau artikel yang relevan. Nah, namun dengan perkembangan teknologi, proses ini menjadi lebih sederhana. Saat ini, hampir semua perpustakaan menyediakan sistem daring atau computerized database untuk mengakses informasi. Nah, computerized database memberikan beberapa keuntungan yang signifikan. Yang pertama, penggunaan database dapat menghemat waktu secara substansial. Kemudian yang kedua, sumber yang tersedia bersifat komprehensif karena mencakup berbagai jenis publikasi, baik jurnal, buku, maupun laporan penelitian. Kemudian yang ketiga, akses terhadap database relatif lebih murah dibandingkan metode pencarian manual. Nah, dengan alasan ini, peneliti dapat lebih berfokus pada materi yang paling relevan dengan penelitiannya. Jenis-jenis database yang biasanya tersedia di perpustakaan juga cukup beragam. Ada electronic journals, yaitu jurnal yang dapat diakses secara online. Kemudian full text database yang menyajikan artikel secara lengkap. Selain itu, bibliographic database yang berisi citasi seperti nama penulis, judul artikel, sumber publikasi, tahun, volume, dan halaman. Terakhir, abstract database yang menyediakan ringkasan artikel tetapi tidak memuat teks lengkap. Keempat, jenis database ini memungkinkan peneliti untuk lebih mudah menemukan dan memilih literatur sesuai kebutuhan penelitian. Kemudian saya akan menjelaskan terkait dengan evaluasi literatur. Peneliti juga harus melakukan evaluasi agar hanya sumber yang relevan dan berkualitas yang digunakan. Nah, meskipun sistem daring memberikan akses pada daftar bibliografi yang luas, seleksi tetap diperlukan. Judul, abstrak, dan pendahuluan biasanya menjadi indikator awal untuk menilai relevansi suatu artikel. Selain itu, peneliti perlu memastikan bahwa literatur yang dipilih mencakup studi-studi kunci. Hal ini mencakup penelitian klasik yang menjadi dasar teori maupun penelitian terbaru yang menunjukkan perkembangan terkini di bidang terkait. Dengan demikian, tinjauan pustaka dapat mencerminkan kesinambungan pengetahuan yang kuat. Kualitas literatur juga harus diperhatikan. Penilaian dapat dilakukan melalui beberapa aspek seperti kejelasan rumusan masalah, relevansi topik, kekuatan teori, kesesuaian metode penelitian, dan kejelasan kesimpulan. Faktor eksternal seperti kualitas jurnal dan impact factor juga berperan dalam menentukan bobot penelitian tersebut. Jadi, secara ringkas, ada beberapa kriteria utama dalam mengevaluasi literatur, yaitu relevansi, jumlah citasi, tahun publikasi, dan kualitas keseluruhan. Dengan melakukan proses evaluasi ini, peneliti dapat memastikan bahwa literatur yang digunakan benar-benar kredibel, relevan, dan sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian, saya akan menjelaskan terkait dengan mendokumentasikan tinjauan pustaka. Nah, tujuan utama dari literatur review adalah membantu peneliti membangun penelitian berdasarkan karya orang lain, sekaligus membuat keputusan yang lebih tepat pada setiap tahap penelitian. Dalam proses ini, peneliti mengidentifikasi tema yang relevan, menyoroti temuan penting, serta memanfaatkan kerangka konseptual atau instrumen dari penelitian terdahulu sebagai fondasi bagi penelitian yang sedang dikerjakan. Dengan mendokumentasikan literatur review secara tepat, peneliti dapat meyakinkan pembaca bahwa ia benar-benar memahami area masalah, sekaligus menunjukkan bahwa penelitian ini didasarkan pada persiapan yang matang.
Nah, penting untuk diingat bahwa literatur review bukan sekedar menyusun daftar penelitian terdahulu secara kronologis. Karena jika hanya dilakukan seperti itu, informasi akan terkesan terfragmentasi dan tidak koheren. Nah, sebaliknya, literatur review seharusnya menyajikan informasi dengan cara yang terintegrasi, runtut, dan juga logis. Hal yang ditekankan di sini adalah proses sintesis, bukan sekedar ringkasan saja. Jadi sintesis berarti menggabungkan berbagai temuan penelitian untuk membentuk suatu pemahaman baru yang lebih menyeluruh. Jadi dalam literatur review, temuan-temuan dari studi sebelumnya digabungkan dan kemudian ditarik kesimpulan yang dapat dijadikan pijakan bagi penelitian yang sedang dilakukan. Nah, selain menyusun isi, aspek teknis juga sangat penting dalam dokumentasi literatur review. Ada beberapa gaya penulisan sitasi dan referensi yang telah diterima secara internasional. Misalnya, APA Publication Manual, yakni tahun 2012. Nah, pemilihan gaya referensi harus konsisten, karena ini menunjukkan profesionalitas akademik sekaligus memudahkan pembaca untuk menelusuri sumber asli. Lalu, selanjutnya adalah ethical issues. Dalam melakukan penelitian, ada satu aspek yang tidak kalah penting dibanding dengan metodologi atau hasil, yaitu aspek etika. Jadi, penelitian harus selalu dibangun di atas karya orang lain. Artinya, ketika kita merangkum, menambahkan, atau bahkan mengkritisi penelitian sebelumnya, ada dua hal yang harus benar-benar dihindari. Yang pertama adalah sengaja memelintir atau salah merepresentasikan karya orang lain, baik itu gagasan, model, temuan, atau kesimpulan mereka. Kemudian yang kedua adalah plagiarisme, yaitu menggunakan kata-kata, ide, atau argumen orang lain seolah-olah milik kita sendiri. Bahkan ketika hal ini dilakukan bukan dengan niat jahat, melainkan karena kelalaian atau ketidaktahuan. Nah, dua hal ini sama-sama dianggap sebagai bentuk fraud dalam dunia akademik. Di era informasi sekarang, plagiarisme semakin rawan terjadi. Teknologi membuat aktivitas menyalin dan menempel dari sumber online menjadi sangat mudah. Nah, mengapa plagiarisme itu dianggap sangat serius? Ada setidaknya 3 alasan utama. Yang pertama, tindakan ini tidak menunjukkan penghargaan terhadap usaha keras para peneliti sebelumnya. Kemudian yang kedua, plagiarisme membuat pembaca sulit memverifikasi apakah klaim kita tentang penulis lain benar adanya. Kemudian yang ketiga, kita sebenarnya sedang berpartisipasi dalam sebuah debat ilmiah. Maka sangat penting untuk memperjelas posisi kita dalam debat tersebut. Apakah kita sedang membangun argumen berdasarkan penelitian orang lain atau justru sedang menantangnya? Nah, selain bentuk paling umum berupa copy-paste, sebenarnya ada banyak jenis plagiarisme lain, misalnya menggunakan ide orang lain tanpa atribusi, menyajikan parafrase yang terlalu dekat dengan teks asli, atau bahkan mendaur ulang karya sendiri tanpa pengakuan yang tepat. Karena itulah, banyak universitas kini menggunakan perangkat lunak seperti Turnitin untuk mendeteksi indikasi plagiarisme pada karya tulis mahasiswa maupun peneliti. Nah, untuk menghindari plagiarisme, hal paling mendasar yang harus kita lakukan adalah mematuhi aturan referensi. Dalam penelitian manajemen, misalnya gaya APA yang sering digunakan. Nah, selain itu, setiap universitas biasanya memiliki panduan etikanya sendiri. Jadi, kesimpulannya, aspek etika itu bukan sekedar formalitas, tetapi inti dari kredibilitas penelitian itu sendiri. Jadi, dengan mematuhi etika, kita tidak hanya menjaga kejujuran akademik, tetapi juga memastikan bahwa penelitian kita bisa dipercaya dan diverifikasi. Masalah etika sebelumnya yang sudah dijelaskan, salah satu contoh masalah etika yang dihadapi itu kan adalah plagiarisme. Nah, plagiarisme sendiri itu ada banyak macamnya, di mana saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu jenis yang tidak mengutip sumber yang dia gunakan. Nah, yang pertama itu ada the ghostwriter atau penulis hantu. Ini maksudnya itu menyerahkan karya orang lain sebagai karyanya sendiri. Jadi dia ngambil karyanya orang lain dan dia serahkan itu, tapi mengganti jadi karyanya dia. Kemudian ada jenis the photocopy. Nah, maksudnya di fotokopi ini artinya dia menyalin bagian penting teks langsung dari satu sumber. Jadi dia cuma ngambil dari satu sumber dan dia salin langsung teks tersebut. Kemudian ada jenis yang selanjutnya ada the potluck paper, dimana ini maksudnya dia menyamarkan plagiarisme. Caranya itu dengan dia ngambil dari sumber-sumber banyak, dia ambil banyak sumber berbeda, kemudian dia ngubah kalimatnya. Penulis itu mengubah kalimatnya agar sesuai, sekaligus mempertahankan sebagian besar frasa aslinya. Jadi diparafrase beberapa. Kemudian ada the poor disguise. Nah, itu maksudnya mempertahankan konten penting dari sumbernya
sedikit mengubah tampilan makalah dengan mengubah kata kunci dan frasa. Jadi dia ngambil dari sumber lain, tapi dia tidak mengutip, dan dia mengubah tampilan makalahnya dan mengubah kata kunci atau frasanya. Kemudian ada jenis The Labor of Laziness. Nah, itu maksudnya memparafrasekan sebagian besar makalah dari sumber aslinya dan menyatukan semuanya. Jadi dia kayak ngambil satu sumber, kemudian dia parafrase sebagian besar makalah tersebut. Lalu ada jenis The Self-Stealer. Ini maksudnya penulis itu meminjam secara bebas dari karya-karya sebelumnya. Nah, itu termasuk plagiarisme karena melanggar kebijakan orisinalitas. Jadi, itu memang karyanya dia, tapi karya-karya sebelumnya. Jadi, karya yang sudah pernah dia terbitkan, dia ambil lagi sebagai sumber, tapi dia tidak kutip, sehingga itu melanggar dari kebijakan orisinalitas. Selanjutnya, itu ada jenis plagiarisme yang mengutip sumbernya, tapi masih termasuk dalam plagiarisme. Nah, itu jenis yang pertama adalah forgotten footnote, di mana itu menyebutkan nama pengarang tapi tidak informasi spesifik tentang lokasi materi yang dirujuk. Lalu ada penyampaian informasi yang salah atau the misinformer. Itu maksudnya penulis mengutip sumbernya tetapi menyampaikan informasi yang salah mengenai sumber tersebut. Lalu ada the too perfect paraphrase. Itu maksudnya dia adalah penulis mengutip sumber dengan benar tapi tidak memberikan tanda kutip pada teks yang disalin. Lalu ada jenis penulis yang cerdas. Penulis yang cerdas ini maksudnya mengutip sumber dengan benar, kutipannya juga tepat, namun hampir tidak mengandung karya asli. Jadi hanya mengutip-ngutip sumber banyak tetapi tidak memberikan dari idenya sendiri. Jadi bukan karya aslinya tetapi hanya kutipan-kutipan sumber. Kemudian ada the perfect rhyme. Nah, the perfect rhyme ini maksudnya menyebutkan sumber dengan benar di beberapa tempat, namun ada argumen lain yang diparafrase dari sumber tersebut tanpa citasi dan menyajikannya sebagai analisisnya sendiri. Jadi dia mengutip, misalnya dia mengutip dua sumber tapi yang dia berikan citasi cuma satu. Dia mengutip dua kalimat itu, yang dikasih citasi cuma satu, dan kalimat yang satunya itu dibikin dan diparafrase seakan-akan sebagai hasil analisisnya sendiri. Baik, selanjutnya ada database bibliografi. Jadi indeks berikut ini membantu dalam menyusun bibliografi komprehensif tentang topik bisnis. Ada 8. Yang pertama, indeks bibliografi. Jadi bibliografi kumulatif bibliografi indeks yang mencantumkan sumber bibliografi berdasarkan subjek. Yang kedua ada buku bisnis tercetak. Indeks ini mengindeks berdasarkan penulis, judul, dan subjek bisnis buku-buku tercetak di bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi. Lalu ada indeks majalah bisnis. Ini merupakan indeks subjek kumulatif yang mencakup 270 majalah bisnis. Yang keempat ada panduan informasi manajemen. Buku ini tuh menawarkan referensi bibliografi di berbagai bidang bisnis. Lalu kelima ada abstrak manajemen sumber daya manusia. Ini merupakan indeks artikel yang membahas manajemen sumber daya manusia dan bidang studi perilaku organisasi. Lalu ada abstrak psikologis, merupakan ringkasan literatur dalam psikologi yang mencakup ratusan jurnal, laporan, monograf, dan dokumen ilmiah lainnya. Yang ketujuh ada buletin layanan informasi urusan publik. Buletin ini memiliki indeks subjek selektif berupa buku tahunan, direktori, dokumen pemerintahan, pamflet, lalu dan lebih dari 1000 terbitan berkala yang berkaitan dengan urusan ekonomi dan publik nasional dan internasional. 8. Ada abstrak terkait pekerjaan. Ini berisikan abstrak artikel, disertai dan buku yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, personalia, dan perilaku organisasi. Lalu juga perbedaan terkait bibliografi dan referensi itu harus dibuat. Jadi bibliografi adalah daftar karya yang relevan dengan topik utama penelitian yang disusun.
berdasarkan urutan abjad nama belakang penulis. Lalu daftar referensi merupakan bagian dari bibliografi itu tersebut yang mencakup rincian semua kutipan yang digunakan dalam tinjauan pustaka. Dan di bagian lain dalam makalah itu disusun lagi berdasarkan urutan abjad nama belakang penulis. Lalu kutipannya itu untuk bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada penulis dan memudahkan pembaca untuk menemukan karya yang dikutip. Selanjutnya yaitu referensi dan kutipan pada bagian tinjauan pustaka. Kutip semua referensi dalam naskah menggunakan metode kutipan penulis strip tahun, yaitu nama belakang penulis dan tahun penerbitan dicantumkan pada tempat yang tepat. Contohnya itu seperti yang pertama ada Todd 2015 menemukan bahwa semakin termotivasi siswa semakin ... Yang kedua ada studi yang lebih baru tentang kepemimpinan transformasional, itu ada dalam kurung Hunt 2014, Osborne 2013 berfokus pada ... Lalu yang ketiga ada dalam studi lanjutan dari tahun 2013, Green menunjukkan ... Nah, sebagaimana yang kita lihat pada uraian tersebut, jika nama penulis muncul sebagai bagian dari narasi seperti pada yang nomor 1, hanya tahun penerbitan yang perlu dikutip dalam tanda kurung. Lalu pada kasus yang nomor 2, baik penulis maupun tanda kutip dalam tanda kurung dipisahkan dengan koma. Lalu jika tahun dan penulis merupakan bagian dari pembahasan tekstual seperti pada poin nomor 3, itu menggunakan tanda kurung tidak diperlukan. Lalu juga ada beberapa hal lagi yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada dalam paragraf yang sama, tidak perlu mencantumkan tahun setelah kutipan pertama asalkan penelitian tersebut tidak tertukar dengan penelitian lain yang dikutip dalam artikel tersebut. Lalu juga ada ketika sebuah karya itu diciptakan oleh dua individu, selalu mengutip kedua nama tersebut setiap kali referensi muncul dalam teks. Lalu yang ketiga ada ketika sebuah karya memiliki lebih dari 2 penulis tapi kurang dari 6 penulis, mengutip semua penulis saat referensi pertama kali muncul dan kemudian hanya menyertakan nama belakang penulis pertama diikuti dengan DKK atau dan kawan-kawan. Lalu yang keempat ada ketika sebuah karya diciptakan oleh 6 atau lebih individu, disebutkan hanya nama belakang penulis pertama diikuti oleh DKK, dan tahun untuk kutipan pertama dan selanjutnya digabungkan nama-nama dalam kutipan multi penulis dalam teks berjalan dengan kata dan, dalam materi tanda kurung, dalam tabel, dan dalam daftar referensi gabungkan nama-nama dengan tanda ampersand atau dan. Lalu yang kelima ada jika sebuah karya tidak memiliki penulis, kutip 2 atau 3 kata pertama dari judul artikel dalam teks, gunakan tanda kutip ganda di sekitar judul artikel. Lalu yang keenam ada jika penulis suatu karya ditetapkan sebagai anonim, sebutkan kata tersebut dalam teks anonim lalu diikuti koma dan tanggalnya. Lalu yang ketujuh ada jika penulis yang sama memiliki beberapa karya yang diterbitkan pada tahun yang sama, kutiplah karya-karya tersebut sesuai urutan kemunculannya dalam daftar pustaka dengan kutipan yang sedang dicetak diletakkan terakhir. Lalu ke-8 ada bila lebih dari 1 pengarang harus dikutip dalam teks, maka urutan kutipannya harus berdasarkan abjad nama belakang pengarang pertama dan kutipannya harus dipisahkan dengan titik koma seperti pada ilustrasi berikut ini. Dalam literatur desain pekerjaan dalam kurung Aldag dan Brief, 2007, Alderfer, 2009, lalu semikolon Betty, 1982 semikolon Janquart, 1999 dalam kurung, titik. Lalu nomor 9 ada komunikasi pribadi melalui surat, memo, percakapan telepon dan sejenisnya sebaiknya hanya dikutip dalam teks dan tidak dicantumkan dalam daftar pustaka karena data tersebut tidak dapat diperoleh kembali.
Jadi dalam teks cantumkan inisial dan nama belakang komunikator beserta tanggalnya. Sekian paparan dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.